Bab 951, cendekiawan bisa dibunuh tapi tidak bisa dihina. Ye Bufan melangkah ke depan Liu Chuan Si Feng dan menatapnya. Kenapa? Kenapa kamu tidak kembali ke Jepang dan menjadi raja pedangmu? Kenapa kamu harus datang ke sini untuk mencari kematian? Rukawa Si Feng terbaring di tanah, batuk 2 suap darah, dan berusaha sekuat tenaga untuk duduk ke atas. Seolah ingin mempertahankan sikap Raja Pedang, dia menggunakan satu-satunya lengannya yang tersisa untuk menyeka darah dari sudut mulutnya. Karena aku ingin membunuhmu. Bunuh aku, hanya karena muridmu yang sialan itu. Dalam kesan Ye Bufan, jika dia memiliki dendam terhadap Rukawa Si Feng, itu hanya karena dia membunuh Yamamoto Kaoshi, dan tidak ada apa-apa, kiri. Persimpangan apapun. Tentu saja bukan hanya karena ini. Mata Rukawa Si Feng menunjukkan kebencian yang luar biasa. Jika kamu tidak memasang jebakan, aku tidak akan pergi ke Tiongkok, apalagi salah satu tanganku dipotong oleh tangan Zhang Sun, seni bela diri. Semua ini karena kamu. Persetan, apakah kamu hanya mencoba memberatkanku? Kamu tidak bisa mengalahkan Changsun Wugong, jadi kamu menaruh semua kebencianmu padaku. Kata Ye Bufan. Lalu dia menendangnya, iblis tua di dada lagi. Sayang sekali kamu masih tidak bisa membunuhku. Dia berjongkok dan menatap langsung ke arah Rukawa Si Feng. Sebenarnya, kamu punya kesempatan malam ini. Jika kamu mengambil tindakan secara diam-diam saat pertama kali melihatku, kamu mungkin punya peluang sukses. Sayang sekali kamu terlalu malu dan melewatkannya. Si Feng itu adalah kekuatan tingkat surga akhir. Meskipun lengannya terluka, itu masih lebih kuat dari tingkat surga tengah. Jika dia mengambil tindakan sebelum Ye Tian maju, bahkan jika dia tidak bisa membunuh Ye Bufan, itu akan memberinya banyak masalah, dan dia tidak akan pernah sesantai sekarang. Sayangnya dia terlalu penakut dan bersembunyi di kegelapan. Dia ingin Bonai menghabiskan kekuatannya terlebih dahulu dan kemudian memilih kesempatan untuk menyerang. Hal ini terlihat cerdas, namun justru menyia-nyiakan peluang terbaik. Ketika dia mengambil tindakan, Ye Bufan telah menggunakan kekuatan sihir Bonahai untuk membentuk pil, memungkinkan Ye Tian untuk maju lagi, mencapai tahap akhir tingkat surga, dan itu adalah tahap yang tak terkalahkan. Orang Tionghoa, seorang sarjana dapat dibunuh tetapi tidak dipermalukan. Anda dapat membunuh saya, tetapi Anda tidak dapat menghina saya. Liu Chuan Si Feng tidak mengetahui hal ini dan mengira Ye Bufan mengatakan ini hanya untuk menghina dirinya sendiri. Seorang sarjana dapat dibunuh tapi tidak bisa dihina. Lucu sekali. Apakah kamu berani mengatakan bahwa kamu adalah seorang sarjana? Jika kamu benar-benar mampu, kamu bisa pergi ke Changsun Wugong untuk membalas dendam secara terbuka, daripada diam-diam berkomplot melawanku di sini. Petik 2. Ye Bufan tersenyum dingin, tapi aku selalu mudah diajak bicara, jadi aku bisa memuaskan. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman. Permintaan terakhirmu. Setelah mengatakan itu, cahaya pisau di tangannya menyala, dan gigi naga itu menggorok leher Rukawa Si Feng seperti kilat. Mendengar percakapan antara kedua orang itu, Huang Tianling menghela nafas. Sebenarnya, idenya sebelumnya adalah berkonsentrasi untuk mengambil tindakan, bersama-sama. Sayang sekali Rukawa Si Feng tidak setuju, harus dikatakan bahwa dia mahir dalam ninjutsu dan ingin terlibat dalam pembunuhan. Namun, Bonacai sombong dan mengira dia adalah raja penyerahan. Orang lain akan mengurangi kekuatannya sendiri. Saya sudah mendapatkan keuntungan yang luar biasa dan yakin akan kemenangan, jadi saya tidak memaksa lagi. Melihat ke belakang sekarang, itu adalah keputusan yang bodoh. Sayangnya, tidak ada obat penyesalan di dunia ini kamu menyesalinya, itu tidak akan membantu. Dia menoleh ke Liu Chuan Si Feng dan kembali menatap Huang Tianling. Bagaimana kabarmu, Tuan Huang? Apakah Anda puas dengan hasil ini? Huang Tianling menghela nafas lagi, kami terlalu sombong, dan kami meremehkanmu. Petik 2. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk mengakui kekalahan dalam perang finansial dan memastikan bahwa keluarga Gao tidak menderita kerugian apapun. Aku bisa mengampuni nyawamu. Petik 2. Lagi pula, Ye Bufan tidak pandai perang finansial, dan mengumpulkan dana juga agak merepotkan. Akan lebih baik jika Huang Tianling mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan.
Tapi begitu dia selesai berbicara, Huang Tianling tertawa sembarangan. Rudolf berkata dengan marah, kamu benar-benar konyol. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu secara langsung. Aku akan mati, jadi apa gunanya takut? Huang Tianling tidak peduli dan terus tertawa dengan arogan. Ye Bufan menghentikan Rudolf yang hendak melarikan diri dan bertanya, apa yang lucu? Ceritakan dan dengarkan. Huang Tianling tertawa sebentar, lalu perlahan berhenti tertawa. Kamu ingin aku berhenti, ingin menyelamatkan keluarga Gao. Sudah terlambat untuk semuanya. Sekarang inisiatif sepenuhnya ada di tangan putra tertua keluarga Zeng, Zeng Huayang. Dia tidak akan berhenti, dan dia pasti akan memakan keluarga Gao saat itu. Bahkan tidak ada satupun bajingan yang tersisa. Pada titik ini, ekspresinya menjadi ganas. Dan kamu, menurutmu tidak apa-apa jika kamu membunuh kami. Sudah kubilang, keluarga Zeng tidak akan membiarkanmu pergi. Mereka akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Ye Bufan memandangnya dengan acuh tak acuh, apakah menurutmu Zeng keluarga bisakah kamu? Tentu saja bisa. Tahukah kamu siapa dalang di balik keluarga Zeng? Itu adalah Bei Gongjing, ahli sihir nomor 1 di Hong Kong dari kamu. Dia memiliki beberapa kemampuan, tapi dia tidak akan menjadi lawan Bei Gongjing. Jika keluarga Zeng ingin membunuhmu, kamu pasti akan mati. Petik 2. Saya kira Anda akan kecewa. Tolong balik halamannya. Itu Bei Gongjing. Kamu tidak bisa membantuku. Pergi ke dunia bawah dan tunggu dulu. Ye Bufan berbalik dan berkata, Daqiang, aku akan memberikan ini padamu. Huang Tianling hampir menyebabkan kematian keluarga Gao, jadi Gao Daqiang pasti harus membalas dendam sendiri. Oke, aku sudah lama tidak menyukai orang tua ini. Gao Daqiang melangkah maju, mengulurkan kedua tangannya yang besar, dan mematahkan leher Huang Tianling dengan sekali klik. Ye Bufan mengeluarkan beberapa pil api, mengubah Lian Hai, Liu Chuan Sifeng, Bonai Chai dan lainnya menjadi ketiadaan. Kemudian mereka meninggalkan rumah Huang, namun bukannya kembali melalui jalan yang sama ketika mereka datang, mereka malah menuruni sisi lain gunung. Meski gunungnya curam, namun tidak bisa menghentikan ahli seperti mereka. Ye Tian pertama-tama ditinggalkan sendirian dan menghilang di malam hari, dan kemudian dimasukkan ke dalam ring penyimpanan. Ini adalah kartu truf terkuatnya saat ini, dan Ye Bufan tidak akan membiarkan orang lain menemukannya dengan mudah. Gao Daqiang bertanya, Xiao Fan, siapa ini? Sungguh keterampilan yang luar biasa. Seorang teman. Ye Bufan tidak sengaja ingin menyembunyikan Gao Daqiang, tapi hal semacam ini ceritanya panjang dan sangat merepotkan, dan tidak perlu mengatakannya. Sungguh menakjubkan. Saya berharap saya bisa memiliki keahliannya kapan saja. Gao Daqiang terlihat iri. Berlatihlah dengan tenang, cepat atau lambat harinya akan tiba. Ye. Bufan mengubah topik lagi dan bertanya, Huang Tianling sudah meninggal, akankah keluarga Huang melaporkannya kepada pejabat? Datang untuk membantu Su Ruyue. Jika petugas pelapor pihak lain harus melakukan persiapan lebih awal, dia tidak akan menimbulkan masalah pada keluarga Su. Jelas tidak. Gao Daqiang menggelengkan kepalanya. Di Hong Kong, keluarga kelas atas memiliki aturannya sendiri, dan pertengkaran internal tidak akan dilaporkan kepada pejabat. Misalnya, saya pernah terluka parah sebelumnya dan hampir kehilangan nyawa. Ayah tidak pernah terpikir untuk melapor ke pejabat. Karena di hadapan keluarga besar ini, melapor ke pejabat akan mendatangkan banyak masalah, sekaligus akan membuat keluarga lain tertawa, yang sama sekali tidak sebanding dengan kerugiannya. Sangat bersih, keluarga Huang mungkin tidak akan tahu untuk sementara apakah Huang Tianling hilang atau mati. Itu bagus, ini menghemat banyak masalah. Ye Bufan tidak berkata apa-apa lagi dan memimpin semua orang turun gunung. Setelah masuk ke dalam mobil, lakukan panggilan dan nyalakan ulang telepon. Saat telepon dihidupkan, sebuah pesan masuk dengan bunyi ding, yang merupakan lokasi-lokasi yang dikirim oleh Su Ruyue. Bab 952 4 wanita menunjukkan kekuatan mereka. Di klub di Hao, King Lang memimpin An Yimo dan 4 orang lainnya ke kamar pribadi tempat Zheng Huazong berada. Tuan muda kedua, saya membawa orang itu kembali. Bagus sekali.
Zheng Huazong memuji King Lang dan melihat ke pintu. Selama bertahun-tahun, dia telah melihat banyak sekali bintang dan kontes kecantikan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia belum pernah melihat wanita sebaik itu. Cantik, itu begitu indah. Ini sangat sempurna sehingga Anda tidak dapat menemukan kekurangan apapun. Terlebih lagi, ada 4 orang yang muncul sekaligus, masing-masing dengan ciri khasnya masing-masing, gemuk, kurus, dan bulat. Tidak heran jika Susuan begitu tergoda hingga dia tidak tega untuk pergi. Susuan tidak begitu terkejut seperti Zheng Huazong karena dia pernah melihatnya sebelumnya. Ia semakin bersemangat. Setelah bekerja keras sekian lama, akhirnya ia mendapatkan 4 produk unggulan tersebut. Dia berdiri dari sofa, tampak bangga dan sombong. Jadi, gadis kecil, kamu masih tidak bisa lepas dari genggamanku, kan? Tentu saja, kamulah yang berada di baliknya. Itu benar, ini aku. Jika aku tidak berhubungan seks dengan kalian 4 gadis terbaik, bagaimana aku bisa bersedia, Tuan Muda? Susuan menjadi semakin bangga saat dia berbicara, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak meraihnya keluar dan bersihkan dari wajah An Yimo. Gadis kecil, kamu telah membuat dirimu nyaman melayaniku dan Tuan Muda kedua. Kami akan mendapatkan keuntungan darimu di masa depan. Petik 2. Pah. Sebelum dia selesai berbicara, terdengar suara yang tajam, dan An Yimo menamparnya di wajah dengan mulut besar. Ada 5 sidik jari merah cerah di atasnya. Dasar jalang, kamu berani memukulku. Saat Susuan hendak marah, 2 mulut besar mendatanginya, mencambuknya seperti gasing dan memutarnya beberapa kali. Ini menarik, sangat menarik. Kedua mulut besar ini membuat Zheng Huazong kembali sadar dari keterkejutannya. Dia tidak peduli sama sekali ketika Susuan dipukuli. Gadis yang seksi, aku suka menaklukkan kuda liar sepertimu. Sebagai tuan muda kedua dari keluarga Zheng, dia juga telah menerima pelatihan seni bela diri sejak dia masih kecil skill dan hanya belajar sedikit, tapi pada akhirnya dia tetap saja jauh lebih kuat dari orang biasa. Menurutnya, Susuan benar-benar tidak kompeten ketika dia dipukuli, dan dia pasti tidak akan melakukannya. Karena itu, dia berjalan menuju An Yimo dan mengulurkan tangan untuk memeluk bahu orang lain. Keluar dari sini, seorang Yimo berteriak dengan marah dan menendang perut Zheng Huazong, membuatnya terbang ke udara dan menghantam dinding di belakangnya. Dasar jalang busuk, bab ini belum selesai, tolong balik halamannya, beraninya kamu memukulku. Mari kita lihat apakah aku tidak membunuhmu. Sekarang giliran Zheng Huazong yang menjadi marah, dan dia berteriak kepada King Lang, ambil beberapa gadis ini diikat untukku. Aku tidak akan membunuh mereka hari ini. Susuan menyeka darah dari sudut mulutnya dan berteriak, ya, kamu berani menjadi begitu sombong ketika kamu sampai di sini, ikat mereka dan beritahu mereka betapa kuatnya saya. Ya, reaksinya sangat membosankan. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh dada An Yimo, mencoba mengendalikan titik akupuntur orang lain dan kemudian mengikatnya dengan tali. Tapi begitu dia mengulurkan tangannya, sebuah tinju tiba-tiba muncul di depannya. Meski tinju itu seputih dan selembut batu giok, itu bukanlah tinju wanita biasa. Ia memiliki gaya pukulan yang tajam dan aura pembunuh yang menakutkan. Ini adalah master tingkat surga. King Lang langsung diliputi oleh tekanan yang luar biasa, yang mengejutkannya. Menghadapi pukulan tajam tersebut, dia tidak berani menerimanya dengan keras, dan buru-buru menghindar ke samping, melepaskan pukulan tersebut dengan ketangkasannya. Sayangnya, An Yimo bukanlah satu-satunya lawan yang dihadapinya. Begitu ia menghindar, sepatu hak tinggi Wang Suening sepanjang 10 cm muncul di hadapannya dan menendang dadanya dengan keras. Ah! Teriak King Lang, lalu seluruh tubuhnya terlempar seperti bola meriam, menghantam dinding di belakangnya dengan keras, lalu jatuh ke tanah. Dia benar-benar tercengang sekarang. Mengapa wanita ini juga seorang master tingkat surga? Karena Anda memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, mengapa Anda mengikuti saya ke sini dengan patuh? Pada saat yang sama, Su Ruyue dan Qin Cucu juga mengambil tindakan, menjatuhkan selusin pengawal di ruangan itu hingga jatuh ke tanah. Susuan awalnya menunggu balas dendam, tapi dia tidak mengharapkan hasil ini. 4 wanita lembut seperti itu semuanya adalah master. Kamu
Kamu. Dia mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah An Yimo, tapi dia sangat gugup hingga dia bahkan tidak bisa mengucapkan satu kalimat pun secara lengkap. Bagaimana? Apakah kamu tidak terkejut? Seorang Yimo memandangnya dengan bercanda dan berjalan mendekat. Jangan mendekat, jangan mendekat, kata Susuan sambil mundur, tapi sayangnya sudah ada tembok di belakangnya dan tidak ada cara untuk mundur. Ada apa? Apakah kamu takut? Bukankah kamu sudah berusaha sekuat tenaga untuk membuat kami datang dan bermain denganmu? Sekarang aku di sini, beritahu aku apa yang ingin kamu mainkan dan tampar mulutmu, oke? Petik 2. Sudah kubilang, ini Pulau Hong Kong. Susuan awalnya ingin mengatakan beberapa patah kata, tetapi An Yimo sama sekali tidak tertarik mendengarkan omong kosongnya, dan menamparkan wajahnya satu demi satu dengan mulut besar. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Pah. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin mulut ditampar, dan Susuan dipukuli habis-habisan hingga ke kepala babi. Enak rasanya adik-adik, maukah kamu mencobanya? Seorang Yimo mengambil tisu dan menyekat tangannya, lalu berbalik dan berkata kepada beberapa orang. Aku akan melakukannya, kata Qin Cucu dan berjalan mendekat. Dia sudah tidak menyukai pria ini selama ini, dan sekarang dia telah menemukan kesempatan, dia tidak akan melepaskannya. Bang, ada selusin mulut besar lagi. Dan aku. Suru Yue awalnya menerima pendidikan bangsawan dan sangat anggun. Hanya saja Lilong telah mempersulitnya akhir-akhir ini. Dia menahan amarahnya dan tidak punya tempat untuk melampiaskannya, jadi dia hanya menggunakan orang ini sebagai karung tinju. Bang, mulut keras lainnya jatuh ke wajah Susuan seperti tetesan air hujan. Semua saudara perempuan sedang bermain, jadi tentu saja saya tidak boleh ketinggalan. Setelah Wang Xuening mengatakan itu, dia melompati. Pah. Suara tamparan terdengar lagi. Susuan benar-benar terpana dan tidak dapat mengingat berapa kali mulutnya ditampar. Kepalanya bengkak menjadi kepala babi, matanya menjadi sipit, dan dia hampir tidak bisa melihat cahaya di depannya. Giliranmu. Setelah An Yimo selesai berbicara, dia menoleh untuk melihat Zheng Huazong yang bersembunyi di sudut. Kamu tidak bisa menyentuhku, aku tuan muda kedua dari keluarga Zheng, teriak Zheng Huazong dengan ekspresi tegas. Saat ini, dia hanya bisa menggunakan nama keluarganya untuk menakut-nakuti wanita di depannya. Apakah ini keluarga Zheng? Keluarga Zhengmu yang aku pukul. Akan lebih baik jika dia tidak mengungkapkan identitasnya. Saat ini, dia mengumumkan nama keluarganya, yang segera menimbulkan kemarahan Suru Yue. Alasan mengapa perusahaan Xiangtai berani menghadapi kantor pusat secara langsung adalah karena dukungan dari keluarga Zheng, jika tidak, Lilong tidak akan memiliki keberanian seperti itu. Setelah mengatakan itu, dia melangkah dan menamparkan wajah Zheng Huazong dengan mulutnya yang besar. Beraninya kamu memukulku. Sebagai tuan muda kedua dari keluarga Zheng, kapan mulut Zheng Huazong ditampar seperti ini? Awalnya, dia ingin mengucapkan kata-kata kasar untuk memamerkan prestise tuan muda kedua, tapi sayangnya Suru Yue tidak memberinya kesempatan sama sekali, dan menamparnya kembali dengan mulut yang keras. Setelah pemukulan, Zheng Hua berjalan berputar-putar beberapa kali sebelum menemukan arahnya lagi. Dia menunjuk ke arah An Yimo dan beberapa orang lainnya dan berteriak, siapapun yang berani mengalahkan keluarga Zheng saya, tunggu saja saya. Itu dia, benar. Sekarang giliranku. Seorang Yimo sama sekali tidak menghiraukan ancamannya dan berjalan mendekat. Bab 953, Kekuatan Berlebihan. Kamu tidak bisa memukulku, aku tuan muda kedua dari keluarga Zheng. Zheng Huazong berteriak putus asa, tetapi mulut besar berikutnya membuatnya menyadari kenyataan. Wanita-wanita di depan mereka ini benar-benar tidak menganggap serius keluarga Zheng, dan semakin mereka berteriak, semakin keras mereka memukuli mereka. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa tutup mulut, dan dia telah menyapa 18 generasi leluhur Susuan di dalam hatinya. Kecantikan sialan ini bukanlah kecantikan, ini adalah dominatrix yang dicuri. Selanjutnya, 4 orang memukuli Zheng Huazong lagi, hingga pria itu sangat pusing hingga dia bisa melihat bintang-bintang kecil di mana-mana.
Wang Suening mengedipkan matanya yang besar dan berkata sambil tersenyum buruk, keluarga Zheng menyebabkan masalah bagimu. Bukankah terlalu memuaskan hanya mengalahkanmu? Beberapa kali seperti ini, Zheng Huazong awalnya berpikir bahwa dia akan berakhir tamparan di wajahnya, tapi ketika dia mendengar kata-kata ini membuatnya gemetar ketakutan. Bibi, ini salahku kali ini. Tolong biarkan aku pergi, oke? Kamu harus segera pergi. Pergi? Itu tidak semudah itu. Pernahkah kamu mendengar bahwa lebih mudah mengundang dewa daripada mengusir mereka? Seorang Yimo memarahi. Zheng Huazong mengatakan sesuatu dan memandang Wang Suening, jika Anda punya ide bagus, katakan saja. Saya pikir metode Xiao Fan dalam menghadapi Li Hu sangat bagus. Mari kita belajar darinya dan biarkan kedua orang ini melakukan apa yang telah mereka lakukan selama bertahun-tahun. Bukankah lebih menyenangkan menceritakan hal-hal kotor dan mempostingnya secara online untuk membuat keluarga Zheng sengsara? Ini ide yang bagus. Su Ruyue langsung setuju. Karena keluarga Zheng diam-diam memburunya, yang terbaik adalah membuat masalah bagi mereka. Qin Cucu berkata, ini menyenangkan, tetapi tidak ada dari kita yang tahu cara mengambil jiwa. Saya tahu bagaimana melakukannya. Xiao Fan berkata bahwa saya memiliki kekuatan mental super dan mengajari saya cara mengambil jiwa. Petik 2. Alasan mengapa dia menemukan metode ini adalah karena dia ingin mencoba teknik penangkapan jiwa. Setelah mempelajarinya begitu lama, dia belum pernah mencobanya pada siapapun sebelumnya. Oke, ayo kita coba. Seorang Yimo melumpuhkan yang lain dan kemudian menarik susuan. Anak ini yang terburuk, ayo kita coba dulu. Tidak, Bibi, aku salah, tolong lepaskan aku. Susuan tampak ngeri hal yang baik. Wang Suening menarik napas dalam-dalam, cahaya bersinar di matanya, dan dia menggunakan teknik yang menggetarkan jiwa. Tapi kemudian, Susuan memutar matanya dan pingsan. Beberapa wanita merasa ada yang tidak beres, dan An Yimo bertanya, Suening, bisakah kamu melakukannya? Mengapa kamu langsung pingsan? Wang Suening berkata dengan malu-malu, ini pertama kalinya saya menggunakannya, dan ternyata tidak kendalikan kekuatannya dengan baik. Mungkin itu terlalu banyak kekuatan, coba saja lagi. Setelah mengambil rumput kebangkitan jiwa, dia menjadi berkah tersembunyi dan memiliki kekuatan mental super. Belum lagi Susuan, bahkan master di tingkat Dzogchen surgawi pun tidak sekuat dia secara mental. Bangunkan dia, ayo kita lakukan lagi. Wang Suening mengambil baskom berisi air dingin dan menuangkannya ke wajah Susuan untuk membangunkannya. Bibi, aku salah, aku benar-benar salah, lepaskan saja aku. Petik 2. Saat ini, Susuan tidak lagi memiliki nafsu birahi. Meski wanita di depannya masih secantik bunga, mereka membuatnya takut sampai mati. Nyali, saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan selanjutnya. Sayangnya Wang Suening mengabaikannya dan menggunakan teknik membangkitkan jiwa lagi. Setelah 2 tes berturut-turut, dia akhirnya menemukan kekuatan yang tepat. Susuan duduk di sana dengan ekspresi kusam dan tidak lagi bereaksi. Selesai, ambil ponselmu dan bersiap untuk merekamnya. Wang Suening berteriak dengan penuh semangat, dan Qin Cucu mengeluarkan ponselnya dan mengarahkannya ke Susuan. Katakan padaku, berapa banyak hal tidak bermoral yang telah kamu lakukan selama bertahun-tahun. Di bawah pengaruh yang menggugah jiwa, Susuan tidak menyembunyikan apapun dan mulai berbicara tanpa henti. Mengandalkan kekuatan ayahnya, pria ini memang banyak melakukan perbuatan buruk selama bertahun-tahun. Dari menjadi artis wanita di sebuah perusahaan dengan aturan tersembunyi, hingga menindas pria dan mendominasi wanita, serta penggelapan pajak, kami berbicara selama lebih dari setengah jam. Kamu bajingan, kamu benar-benar melakukan banyak hal buruk. Seorang Yimo menamparkan Susuan hingga pingsan dan berkata, letakkan videonya di internet. Saya akan membiarkan tim perusahaan menjalankannya untuknya sekarang. Kita harus membiarkan orang ini adalah menjadi berita utama. Qin Cucu mengangguk dan dengan cepat mengunggah rekaman video ke internet. Wang Suening, di sisinya, menarik Zheng Huazong. Dengan pengalaman terakhir kali ini saya sudah familiar dengan jalan raya dan berhasil menggunakan teknik menggetarkan jiwa hanya dalam 1 waktu.
Su Ruyue bertanya, apakah keluarga Zheng Anda yang mendorong perusahaan Xiangtai untuk mandiri? Saya tidak tahu. Kakak tertua saya bertanggung jawab atas urusan keluarga Zheng. Saya hanya bertanggung jawab untuk makan, minum, dan bersenang-senang. Kamu benar-benar bajingan. Melihat Su Ruyue tidak bisa bertanya apa-apa, dia menyerahkan pria itu langsung kepada Wang Xuening, mengeluarkan ponselnya dan mulai merekam video. Katakan padaku, hal tidak etis apa yang telah kamu lakukan selama ini. Sebagai tuan muda kedua dari keluarga Zheng, Zheng Huazong telah melakukan tidak kurang dari Suan tidak melakukannya. Yang paling mengejutkan semua orang adalah pria ini benar-benar berhubungan dengan wanita dari kakak laki-laki tertuanya, Zheng Huazong. Seorang Yimo tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi, kamu bilang orang ini bajingan, bahkan bajingan pun tidak senang, dia benar-benar menipu kakak tertuanya. Tidak apa-apa, sebarkan saja videonya, dan keluarga Zheng akan menjadi populer. Ayo lihat apakah mereka berani menindas orang lain di masa depan. Wang Xuening tampak bersemangat dan dengan cepat mengunggah video yang baru direkam ini. Dia pikir itu lebih menyenangkan, tapi dia tidak menyangka betapa besar masalah yang akan ditimbulkan video ini pada keluarga Zheng. Setelah mempersiapkan Suan dan Zheng Huazong, mata beberapa wanita kembali tertuju pada King Lang. Wang Xuening berkata, orang ini telah membantu para tiran melakukan kejahatan dan telah melakukan banyak hal buruk selama bertahun-tahun. Bagaimana kita harus menghadapinya? Su Ruyue berkata, sebagai seorang pejuang, dia telah melakukan begitu banyak hal yang tidak bermoral, bukan menyebutkan menjadi orang yang sopan dan melawan kekerasan. Sungguh penuh kebencian. Mengapa Anda tidak menggunakan teknik penangkapan jiwa padanya dan kemudian mempostingnya secara online? Wang Xuening menggelengkan kepalanya, Xiao Fan berkata bahwa kamu harus berhati-hati saat menggunakan teknik yang menggerakkan jiwa melawan prajurit. Jika kekuatan mental lawan kuat, pengguna akan mendapat serangan balik. Dan orang ini tidak memiliki reputasi sama sekali. Dia bukan dari perusahaan hiburan Xingyao. Tuan muda bukanlah tuan muda dari keluarga Zheng. Bahkan jika dia diposting di internet, hanya sedikit orang yang akan mengenalnya, jadi itu tidak akan banyak berpengaruh. Berurusan dengan orang ini, benar, tanya Qin Cucu. Biarkan dia pergi. Tentu saja tidak akan semurah itu. Seorang Yimo berkata, saya punya cara, hancurkan saja tingkat kultivasinya dan selamatkan dia dari melakukan kejahatan di masa depan. Adalah cara yang baik. Orang seperti ini tidak layak menjadi seorang pejuang. Wang Xuening bertanya, tetapi apakah Anda tahu cara menghancurkan kultivasi seseorang? Meskipun kultivasi mereka telah mencapai tingkat surga, mereka tidak tahu banyak tentang akal sehat dan gerakan seni bela diri banyak. Seorang Yimo berkata, saya mendengar Xiao Fan berkata bahwa yang perlu dia lakukan hanyalah menghancurkan dantiannya. Qin Cucu ragu-ragu, tapi kami belum mengujinya. Ada apa? Uji saja padanya, di sana tidak ada gunanya bersikap sopan kepada orang seperti ini. Setelah An Yimo mengatakan ini, dia meraih King Lang, lalu mengangkat sepatu hak setinggi 10 cm dan meletakkannya dengan kuat di perut bagian bawahnya. Ah! King Lang awalnya koma, tapi sekarang dia terbangun karena rasa sakit yang parah. Dia memegangi perutnya dan memandang An Yimo dan yang lainnya dengan ngeri. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Di masa lalu, ketika dia mendominasi, orang lain akan bertanya padanya dengan ngeri. Segalanya telah berubah, dan sekarang pembalasan telah menimpanya. Babak 954, serigala hijau yang ditendang oleh lingkaran. Seorang Yimo mengerutkan kening, sepertinya posisinya agak bengkok. Wang Xuening berteriak, biarkan saya mencoba. Setelah mengatakan itu, kaki panjang dan sepatu hak tingginya muncul di depan King Lang dan menendang perutnya dengan keras. Harus dikatakan bahwa pengalaman bertempur mereka sangat buruk. Akibatnya, tendangan ini meleset lagi dan masih gagal menghancurkan dantian King Lang. Ah! King Lang berteriak lagi, akhirnya memahami apa yang ingin dilakukan para wanita ini, yaitu menghancurkan kultivasinya sendiri. Dia sangat ingin melawan, tapi sayangnya, di bawah pengepungan 4 master tingkat surga, perlawanannya sama lemahnya dengan bayi. Aku di sini, aku tidak percaya aku tidak bisa memukulnya.
Qin Cucu juga menendang perut King Lang, dan menjerit memilukan lagi. Minggir, lihat aku. Suruh Yue menendangnya lagi, tapi hasilnya tetap gagal. King Lang hampir menangis. Apa yang ingin dilakukan orang ini? Dia hampir memiliki keinginan untuk menghancurkan keterampilan seni bela dirinya. Tendangan yang terus dia lakukan tidak hanya sangat menyakitkan, tetapi juga terlalu menakutkan. Bibi, kakak tertua, aku yakin, tolong biarkan aku pergi. Serigala hijau, yang dulu dikenal kejam dan kejam, telah berubah total menjadi domba kecil saat ini. Sayangnya, An Yimo dan yang lainnya mengabaikannya dan terus berputar-putar dan mencoba lagi dan lagi. King Lang hampir pingsan, dia merasa perut bagian bawahnya telah hancur berkeping-keping. Akhirnya, setelah lebih dari 30 tendangan An Yimo benar-benar mengenai titik dantian. Saat energi sejati mengalir masuk, King Lang tiba-tiba merasakan dantiannya meledak, semua kekuatan di tubuhnya hilang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melolong menyayat hati. Kali ini berbeda dari masa lalu, jeritan itu benar-benar menyedihkan. Sebagai seorang pejuang, melumpuhkan dantiannya bahkan lebih tidak nyaman daripada membunuhnya. Oke, kita akhirnya berhasil. Beberapa wanita bertepuk tangan dan tersenyum bahagia. Tentu saja, mereka tidak akan menunjukkan simpati kepada penjahat seperti King Lang. Di luar kamar, ini adalah milik keluarga Zheng. Awalnya ada seorang pelayan yang menjaga pintu, siap dipanggil oleh tuan muda kedua dari keluarga Zheng. Ketika An Yimo dan wanita lainnya dibawa masuk, dia merasa sangat iri, tetapi kemudian dia merasa semakin salah. Meskipun efek isolasi suara dari kamar pribadi VIP semacam ini sangat bagus, dia berjaga di depan pintu dan samar-samar masih bisa mendengar gerakan di dalam. Dulu kalau perempuan dibawa masuk, jeritannya terdengar semua, tapi hari ini jeritannya semua laki-laki, dan salah satunya sepertinya adalah tuan muda kedua. Tetapi setelah memikirkannya, saya pikir itu tidak mungkin. King Lang ada di dalam, ada begitu banyak pengawal, dan 4 wanita dibawa masuk. Tidak mungkin tuan muda kedua terluka. Namun seiring berjalannya waktu, hingga akhirnya ia mendengar jeritan serigala hijau tersebut, akhirnya ia merasa ada yang tidak beres. Dia mendorong pintu hingga terbuka, dan pintu itu terkunci rapat, sehingga mustahil untuk masuk. Sesuatu telah terjadi. Pikiran orang ini cukup fleksibel. Dia segera menyadari ada yang tidak beres, berbalik dan berlari keluar untuk memanggil seseorang. Namun baru beberapa langkah keluar, sekelompok orang mendatangi mereka. Pemimpinnya adalah seorang pemuda berusia 30-an dengan sikap yang mengesankan. Di belakangnya ada lebih dari selusin pengawal berbaju hitam, semuanya adalah prajurit tingkat Xuan. Pemimpin pengawalnya adalah seorang pemuda berusia 40-an yang sangat kuat. Dia adalah Zuliang tertua yang disewa oleh keluarga Zheng dengan gaji tinggi, dan merupakan prajurit tingkat Sokchen. Seperti King Long, dia bertanggung jawab atas perlindungan pribadi Zheng Huayang. Dan berdiri di samping orang-orang ini adalah seorang wanita dengan wajah cantik, pakaian putih berkibar, dan pedang panjang di punggungnya. Dia tampak seperti peri yang dibuang dari langit, atau wanita ksatria yang telah keluar dari dunia seni bela diri. Meskipun wanita ini sangat cantik, ekspresinya dingin dan dia terlihat tidak boleh didekati oleh orang asing. Tempat ini awalnya adalah milik keluarga Zheng. Zheng Huayang datang ke sini untuk berjalan-jalan sesekali, dan hari ini dia kebetulan membawa seseorang untuk memeriksanya. Halo, Tuan Muda. Pelayan itu membungkuk dengan cepat. Zheng Huayang meliriknya dan berkata tidak puas, bagaimana pantasnya panik. Kamu adalah Tuan Muda. Tuan Muda kedua sepertinya mengalami kecelakaan di ruang VIP No. 1. Bisa terjadi padanya. Pelayan dia berkata, Tuan Muda. Tuan kedua membawa 4 wanita masuk, dan kemudian teriakan terus datang dari dalam. Yang kedua seperti ini, tidak masalah bermain dengan beberapa wanita, jangan khawatir tentang dia. Zheng Huayang secara alami tahu bahwa adik laki-lakinya tidak peduli kebajikan macam apa itu. Wanita berbaju putih di sebelahnya sedikit mengernyit saat mendengar apa yang dia katakan, tapi pada akhirnya dia tidak berkata apa-apa. Pelayan itu dengan cepat menjelaskan, tidak, Tuan Muda, teriakan itu bukan seorang wanita, tetapi seorang pria. Ada hal seperti itu,
Ayo kita ke sana dan melihat. Ya, memimpin lagi. Dia berjalan kembali dan membawa Zheng Huayang dan yang lainnya ke pintu kamar pribadi saat ini. Ketuk pintunya. Zheng Huayang memerintahkan pelayan. Pelayan maju, mengetuk beberapa kali, dan membuka pintu. Zheng Huayang merasakan ada yang tidak beres dan melambaikan tangannya ke Zhu Liang di sebelahnya. Zhu Liang mengangkat kaki kanannya dan menendang kunci pintu. Hanya ada ledakan, dan pintu kamar pribadi ditendang hingga berkeping-keping. Zheng Huayang tercengang saat melihat pemandangan di depannya. Dia melihat pengawal klub tergeletak di tanah, termasuk King Lang yang lebih tua, yang terbaring di sana sambil melolong menyayat hati. Ada dua orang di samping mereka, kepalanya bengkak seperti kepala babi, dan wajahnya tidak bisa dibedakan lagi. Namun dilihat dari pakaiannya, salah satunya adalah saudara keduanya, Zheng Huasong. Di tengah ruangan berdiri 4 wanita cantik yang sangat cantik, masing-masing tampak sama cantiknya dengan wanita berbaju putih di sebelahnya. Siapa kamu? Bagaimana mungkin Zheng Huayang masih tidak melihat bahwa saudara laki-lakinya yang kedua dihancurkan di tangan para wanita ini? Seorang Yimo meliriknya, siapa kamu? Zheng Huayang, putra tertua dari keluarga Zheng. Ternyata dia adalah saudara bajingan ini. Pantas saja dia bukan orang baik pada pandangan pertama. Kejadian ini, An Yimo saya tidak lagi memiliki kesan baik terhadap keluarga Zheng. Ekspresi Zheng Huayang berubah, orang-orang ini disakiti olehmu. Ya, mereka pantas menerima hukuman mereka. Petik 2. Ekspresi Zheng Huayang segera berubah menjadi dingin, dan dia memukul tuan muda kedua dari keluarga Zheng di klub keluarga Zheng. Bagaimanapun, ini adalah tamparan di wajah keluarga Zheng. Dia melambaikan tangannya ke belakang dan berkata, turunkan mereka untukku. Setelah menerima perintah dari tuannya, para pengawal segera menerkam mereka seperti serigala dan harimau. Mereka tidak mengetahui apa yang terjadi di ruangan itu, dan mereka tidak melihat An Yimo atau yang lainnya mengambil tindakan. Tentu saja, mereka tidak menganggap serius keempat wanita cantik ini, bahkan ada yang mencoba memanfaatkan mereka. Tapi aku menyesali pertarungan itu. Meskipun wanita di depanku cantik, masing-masing lebih galak dari yang terakhir, dan mereka semua terjatuh ke tanah dalam sekejap mata. Melihat pengawal elit yang dibawanya begitu rentan, ekspresi Zheng Huayang menjadi semakin dingin. Dia berkata kepada Zhu Liang di sebelahnya, Penatua Zhu, tolong ambil tindakan. Jangan khawatir, Tuan Muda, serahkan padaku. Meskipun An Yimo dan yang lainnya baru saja menunjukkan kekuatan tempur super mereka, mereka tidak melakukannya tunjukkan. Zhu Liang, yang telah mencapai kultivasi tingkat surga, tidak menganggapnya serius dan melangkah mendekat. Ketika dia datang ke depan beberapa orang, dia meletakkan tangannya di belakang punggung dan berkata dengan arogan, menyerahlah, aku, Zhu, biasanya tidak memukul wanita, jadi jangan paksa aku untuk mengambil tindakan. Bab 955, berpura-puralah berusia 13 tahun dan persetan dengannya. Zhu Liang baru saja selesai berpura-pura berusia 13 tahun ketika dia melihat 4 wanita di depannya bergerak dan langsung mengelilinginya di tengah. Kemudian 4 kepalan tangan berwarna merah muda menghantamnya dengan suara angin dan guntur. Biar saya periksa, semuanya adalah master tingkat surga. Merasakan momentum dari keempat wanita itu, Zhu Liang langsung ketakutan. Saya seorang Dzogchen tingkat bumi, dan berpura-pura menjadi keren dengan guru tingkat surga hanya meminta kematian. Saya sebenarnya menemukan 4 dari mereka sekaligus. Benar-benar seorang gadis yang berulang tahun yang gantung diri karena menurutnya hidupnya juga panjang. Pada saat yang sama, dia sangat tertekan. Bagaimanapun, Anda juga adalah master tingkat surga. Mengapa Anda berempat bertarung melawan satu dan tidak memainkan kartu Anda sesuai dengan rutinitas? Bagaimana dengan sikap tuannya? Bagaimana dengan kehebatan master yang Anda janjikan? Kemana perginya mereka semua? Bagaimana dia tahu bahwa keempat wanita di depannya semuanya diciptakan oleh Ye Bufan dalam waktu singkat dalam beberapa bulan, dan mereka tidak memahami aturan seni bela diri, apalagi kesadaran diri seorang master. Di mata para wanita ini, hanya ada satu prinsip, yaitu meniduri siapapun yang berpura-pura berusia 13 tahun. Kasihan Zhu Liang, dia ingin melawan,
tetapi ditekan oleh aura yang kuat dan bahkan tidak bisa mengangkat tinjunya. Begitu saja, dengan tangan di belakang punggung dan dalam posisi paling megah ini, dia dipukul dengan 4 kepalan tangan. Dia mulai muntah darah saat dia berada di udara. Untuk sesaat, semua orang yang hadir tercengang. Terutama wajah Zheng Huayang yang menjadi semakin jelek. Zhu Liang adalah tetua dari keluarga Zheng, seorang master yang disewa dengan banyak uang, tetapi dia bahkan tidak bisa menghalangi gerakan lawannya. Di saat yang sama, terlihat juga betapa kuatnya keempat wanita ini. Namun ia tidak terlalu panik, karena ada seorang wanita berbaju putih berdiri di belakangnya, yang merupakan pendukung terbesarnya. Nona Leng, mohon ambil tindakan untuk menyelesaikan masalah ini. Wanita berbaju putih itu mengerutkan kening, jelas tidak mau. Nona Leng, kita sudah sepakat sebelumnya. Wanita berbaju putih itu berkata, oke. 1 juta per orang, dan saya hanya bertanggung jawab untuk menyeragamkan dan tidak menyakiti siapapun. Aku akan mengurus sisanya. Permintaan wanita berbaju putih itu sesuai dengan keinginan Zheng Huayang. Sebagai saudara laki-laki Zheng Huazong, dia bukanlah orang yang baik dan selalu mengejar wanita berbaju putih. Sayangnya pihak lain memiliki tingkat kultivasi yang tinggi dan kepribadian yang dingin, sehingga dia tidak memiliki peluang sama sekali. Sekarang, tiba-tiba ada 4 wanita cantik di hadapannya. Dia sangat ingin membunuh mereka, tapi dia masih tidak tega berpisah dengan mereka. Wanita berbaju putih mendatangi An Yimo dan mereka berempat dan berkata dengan dingin, kalian berkumpul. Wang Xuening berkata, hei, ada apa denganmu? Kamu terlihat seperti manusia, bagaimana kamu bisa membantu orang jahat itu? Kawan, aku tidak suka omong kosong, cepatlah. Kalau tidak, kamu tidak akan punya kesempatan. Wanita berbaju putih itu masih kedinginan, dan momentum yang kuat tiba-tiba muncul. Ekspresi An Yimo dan 4 orang lainnya tiba-tiba berubah. Meskipun wanita ini sendirian dan bahkan tidak menghunus pedang dari belakang, dia membuat mereka merasakan tekanan yang tak terbatas. Apakah ini surga tingkat tengah? Meskipun mereka tidak memiliki banyak pengalaman bertempur, menurut Ye Bufan, satu-satunya yang dapat membuat 4 orang merasakan ancaman sebesar itu adalah para master di atas surga tingkat tengah. Saat ini, mereka semua gugup dan tidak lagi ceroboh seperti sebelumnya. Berkumpul dan cari kesempatan untuk pergi dari sini, kata seorang Yimo dengan suara rendah, lalu mereka berempat melancarkan serangan pada saat yang sama. Semua orang menggunakan kekuatan penuh mereka dan tidak berani mengabaikannya sama sekali. Sangat disayangkan bahwa kekuatan adalah kekuatan. Awalnya, tingkat kultivasi mereka 1 tingkat lebih rendah. Ditambah dengan kurangnya pengalaman bertempur dan kurangnya kemahiran dalam gerakan mereka, mereka benar-benar ditekan segera setelah mereka bertarung. Begitu mereka mengambil tindakan, bayangan wanita berbaju putih menghilang di depan mata mereka, kemudian tubuh mereka menjadi mati rasa dan titik akupuntur mereka tersegel. Melihat wanita berpakaian putih menundukkan An Yimo dan 4 orang lainnya, wajah Zheng Huayang berseri-seri dengan gembira. Tapi pada saat ini, bayangan hitam masuk dari pintu. Pedang di tangannya melintas dan menekan lehernya dalam sekejap. Zheng Huayang langsung terkejut. Pisau itu sangat dingin dan penuh dengan niat membunuh, yang membuatnya merasakan tekanan yang luar biasa. Dia yakin orang di belakangnya bisa membunuhnya kapan saja. Jangan impulsif. Jangan impulsif. Jika Anda memiliki pertanyaan, mari kita diskusikan. Sebagai putra tertua keluarga Zheng, Zheng Huayang sangat menghargai hidupnya. Dengan pisau di lehernya, dia sungguh tidak berani bergerak. Pada saat yang sama, An Yimo dan yang lainnya terkejut setelah titik akupuntur mereka disegel. Mereka tidak menyangka ada kesenjangan besar dalam kultivasi di antara mereka. Namun saat mereka melihat pria berbaju hitam, Su Ruyue dan Wang Xuening tidak mengenalinya, namun An Yimo dan Qin Cucu berteriak. Sword Lady. Meskipun pria berbaju hitam itu mengenakan topeng, mereka masih bisa mengenalinya. Ye Bufan telah meninggalkannya untuk melindungi Ouyang Lan sebelumnya. Kemudian, Ouyang Lan dibawa ke Pulau Hong Kong oleh Gao Daqiang, dan dia menghilang secara misterius. Wanita pisau itu memandang Zheng Huayang di depannya, matanya berkobar karena niat membunuh,
dan dia berharap bisa memenggal kepalanya dengan satu pisau. Merasakan niat membunuh yang kuat, Zheng Huayang merasakan rasa takut di hatinya, namun alasan dasarnya masih ada. Melihat orang-orang di belakangnya mengenal An Yimo dan yang lainnya, dia langsung berkata, ada yang ingin kita bicarakan. Selama kamu melepaskan aku akan segera melepaskan mereka. Jika kamu berani menyentuh sehelai rambut pun di tubuhku, kepala, tak satu pun dari 4 orang ini akan selamat. Tidak. Lady Dao terdiam lama, dan akhirnya menahan amarah di hatinya dan berkata dengan dingin. Tidak, menurutmu aku bodoh jika membiarkan mereka pergi. Zheng Huayang. Meskipun dia takut, rasionalitas dasarnya masih ada dan dia mampu memahami situasi di depannya. Jika dia benar-benar kehilangan kartu trufnya, wanita ini pasti akan bunuh diri tanpa ragu-ragu. Saya tuan muda tertua dari keluarga Zheng. Saya jamin dengan kepribadian saya. Selama Anda melepaskan saya berjanji tidak akan menyakiti mereka. Lebih kuat lagi. Jangan impulsif, nak, jangan impulsif. Meskipun Zheng Huayang merasa suara wanita di belakangnya familiar, dia tidak berminat untuk memikirkannya karena hidupnya tergantung pada seutas benang. Wanita pedang ingin memenggal kepalanya dengan pisau, tapi dia juga tahu betapa pentingnya An Yimo dan Qin Cucu bagi Ye Bufan. Setelah mempertimbangkan situasinya, dia akhirnya menekan niat membunuh di dalam hatinya, tetapi sekarang dia telah menemui jalan buntu, dan tidak ada yang berani memimpin dengan melepaskannya. Zheng Huayang takut Nyonya Dao akan membunuhnya segera setelah dia melepaskannya. Dan jika Nyonya Dao melepaskan Zheng Huayang, dia bukan tandingan wanita berbaju putih, jadi tentu saja dia tidak akan berani melepaskannya begitu saja. Wanita berbaju putih tidak peduli sama sekali, seolah-olah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dia melirik ke arah Zheng Huayang dan berkata dengan dingin, 10 juta, saya akan menyelamatkanmu. Zheng Huayang merasa senang, tetapi segera berkata, kami semua berkata oke, Anda harus membayar 1 juta sekaligus, dan Anda harus memiliki reputasi baik. Wanita itu ragu-ragu, dan akhirnya berkata, ini penting sekali untuk menyelamatkan hidup Anda, dan sekali untuk menaklukkan wanita ini, totalnya adalah 2 juta. Setuju, kata Zheng Huayang bersemangat, menangis. 2 juta bisa membeli nyawa, yang terlalu murah baginya. Kalau pihak lain ngotot, apalagi 10 juta, dia akan setuju meski 100 juta. Lagi pula, berapapun uang yang Anda punya, Anda harus menghabiskannya seumur hidup. Mengenai apakah wanita berbaju putih bisa sukses, dia tidak terlalu peduli, lagi pula dia sekarang menemui jalan buntu, dan wanita di belakangnya bisa membunuhnya kapan saja. Bab 956 Selamat tinggal Leng Qingqiu. Jangan datang, atau aku akan membunuhnya. Hati Lady Dao menegang. Dia awalnya ingin mengancam wanita berbaju putih, tapi sayangnya dia belum pernah bertarung melawan master tingkat surga, dan dia tidak melakukannya tahu betapa menakutkannya berada di tingkat tengah surga. Tepat setelah dia selesai berbicara, dia merasa mati rasa dan benar-benar kehilangan kemampuan untuk bergerak. Meskipun pedang naga dan Phoenix ditempatkan di leher Zheng Huayang, dia tidak bisa maju bahkan setengah inci. Semua orang berada di ruangan yang sama, dan jarak antara wanita berbaju putih dan Lady Dao hanya berjarak 3 atau 4 meter. Ledakan jari secara acak menyegel titik akupunkturnya. Kemudian wanita berbaju putih itu melangkah maju dan melepaskan pedang naga dan Phoenix, lalu menarik keluar Zheng Huayang. Dasar jalang, kamu berani menyanderaku. Zheng Huayang sudah keluar dari bahaya dan segera mengungkapkan warna aslinya. Kemudian dia mengulurkan tangan dan mengambil pedang naga dan Phoenix dari wanita berbaju putih, dan berjalan ke arah wanita pedang itu. Bis, bunuh aku jika kamu bisa. Lady Dao memandang Zheng Huayang, matanya dipenuhi dengan kebencian yang luar biasa. Dasar jalang, aku ingin melihat siapa dirimu, kata Zheng Huayang dan melepaskan cadar dari wajah Nona Dao. Menurutku dia siapa? Ternyata dia adalah saudara perempuanku yang baik. Jika orang lain di Pulau Hong Kong melihatnya saat ini, mereka akan terkejut. Zheng Huafei, yang menghilang 2 bulan lalu. Kemudian ekspresi Zheng Huayang menjadi sangat ganas, saya tidak menyangka setelah memotong tendon tangan dan paha belakang Anda, menghancurkan dantian Anda, dan menjual Anda ke Afrika,
Anda masih bisa hidup kembali. Hidup Anda sangat sulit. Hari ini saya akan melakukannya membunuhmu secara langsung. Aku akan memotong tangan dan kakiku untuk melihat apakah kamu masih bisa memasangnya kembali. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat pedang naga dan Phoenix di tangannya dan bersiap untuk menyerang wanita pedang itu. Jika kamu berani menyentuhnya, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Saat suara dingin datang, sesosok tubuh muncul di depan pintu kamar pribadi. Itu adalah Ye Bufan. Di belakangnya ada Gao Daqiang, Rudolf dan lainnya. Setelah meninggalkan rumah Huang, dia menerima informasi lokasi dari Suru Yue. Dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan segera membawa orang ke sana. Untungnya, dia tiba tepat waktu. Jika dia terlambat selangkah, Lady Dao akan diracuni. Merasakan aura pembunuh yang dikeluarkan oleh Ye Bufan, dan melihat Rudolf dan yang lainnya yang mengancam, Zheng Huayang merasakan ada yang tidak beres dan segera mundur ke arah wanita berbaju putih. Saat ini, hanya mengikuti wanita ini yang dapat memberinya rasa aman. Ye Bufan mengabaikannya dan pergi untuk membantu Dao Niangzi berdiri. Dia mengulurkan tangannya dan menyodok dengan lembut untuk membuka titik akupuntur yang tersegel. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja? Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Bos, aku baik-baik saja, kata Lady Dao dengan ekspresi rumit. Tidak apa-apa. Ye Bufan berbalik dan membuka titik akupuntur An Yimo dan Suru Yue. Xiao Fan, kamu akhirnya sampai di sini. Seorang Yimo dan yang lainnya juga merasa takut sekarang. Jika mereka jatuh ke tangan Liu Huayang, konsekuensinya bisa dibayangkan. Sekarang setelah dia mendapatkan kembali kebebasannya, dia begitu bersemangat sehingga dia melangkah maju untuk memeluk Ye Bufan dan menciumnya. Oke, berhentilah membuat masalah. Kita akan membicarakannya saat kita kembali. Kata Ye Bufan sambil berbalik untuk melihat ke arah Zheng Huayang, ketika dia tiba-tiba melihat wanita berbaju putih berdiri di sampingnya. Dia tiba-tiba merasa senang dan berkata dengan penuh semangat, "Itu kamu, mengapa kamu ada di sini?" Wanita berbaju putih ini adalah Leng Qingqiu yang dia temui di ujung utara. Setelah kembali ke Tiongkok, dia pernah menggunakan jaringan intelijen Pavilion Suanyuan untuk mencari keberadaan wanita ini, tetapi tidak menemukan apapun. Saat Leng Qingqiu pertama kali melihat Ye Bufan, ada sedikit kegembiraan di wajahnya yang dingin. Tapi ketika dia akhirnya melihat An Yimo mencium Ye Bufan, ekspresinya langsung kembali ke sikap dingin sebelumnya. Aku bukan dirimu yang sebenarnya, jadi apa hubungannya lokasiku denganmu? Dia bahkan tidak menyadarinya ketika dia berbicara, dan ada sedikit nada cemburu di nadanya. Ye Bufan sedikit malu. Keduanya melakukan one night stand di padang es Arktik, dan dia telah mengidentifikasi Leng Qingqiu sebagai wanitanya di dalam hatinya. Hanya saja saat ini dan dalam situasi ini, sangat sulit untuk mengatakannya. Menelan ludahnya, dia bertanya lagi, Qingqiu, mengapa kamu bersama pria ini? Leng Qingqiu berkata lagi, sudah kubilang, itu tidak ada hubungannya denganmu. Zheng Huayang awalnya mengharapkan wanita itu masuk putih akan bisa mengalihkan pandangan padanya. Pria ini telah ditangani, tetapi ada sesuatu yang tidak beres saat ini. Setelah Leng Qingqiu selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar pintu. Ketika Zheng Huayang melihatnya pergi, dia tidak berani tinggal di sini, jika tidak, dia akan dipotong-potong oleh wanita pedang, jadi dia mengikuti wanita itu keluar. Ketika Ye Bufan melihat bahwa dia dan Leng Qingqiu bersama, dia tidak menghentikannya bahkan setelah ragu-ragu, lagi pula, dia tidak ingin berkonflik langsung dengan wanita itu. Rudolf dan yang lainnya awalnya menjaga pintu, tetapi Leng Qingqiu datang dan dengan cepat menyingkir, mundur ke kedua sisi. Mereka mengetahui hubungan antara wanita ini dan bosnya, dan mereka juga telah melihat kekuatan Leng Qingqiu di ladang es Arktik. Bersama-sama, mereka mungkin bukan tandingannya. Zheng Huayang dan Leng Qingqiu pergi. Ye Bufan memandang Suru Yue dan yang lainnya. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Ayo kembali. Dan kamu harus pergi bersamaku. Jika terjadi sesuatu, kami akan pergi, bicarakan itu ketika kita kembali. Dia melihat Lady Dao tampak ragu-ragu dan sepertinya ingin pergi sendiri,
jadi dia menambahkan kalimat lain. Lady Dao mengangguk dan akhirnya mengikuti semua orang keluar dari kamar pribadi. Setelah semua orang meninggalkan klub, Ye Bufan meminta Gao Daqiang kembali ke rumah Gao untuk melaporkan bahwa dia aman, dan kemudian membawa semua orang kembali ke Hotel Xiangjiang. Kamar presidensial sangat luas, dan dia tidak membiarkan Rudolf dan yang lainnya pergi. Setelah menutup pintu, dia memandang An Yimo dan 4 orang lainnya dengan wajah cemberut. Katakan padaku, apa yang terjadi? Mengapa kamu pergi ke klub di Hao? Xiao Fan, jangan marah, dengarkan aku perlahan. Seorang Yimo tidak terlalu peduli, hanya duduk di sampingnya sambil memegangi lengannya, lalu menceritakan apa yang terjadi. Omong kosong. Ye Bufan memelototinya, lalu menatap Wang Xuening dan yang lainnya. Sangat berbahaya bagimu melakukan ini. Untungnya, Ruyue mengirimiku informasi lokasi, jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Tidak ada yang menyangka ini akan terjadi. Bukankah ini kecelakaan? Itu tidak akan terjadi lagi. Seorang Yimo memeluknya. Ye Bufan menggoyangkan lengannya dan berkata dengan genit, itu bukan salah kami. Siapa yang memintamu keluar sendiri tanpa membawa kami bersamamu? Kamu mengatakan itu dan kamu menyalahkanku. Masalahnya sangat serius. Dia berkata dengan wajah datar, bahkan jika kamu akan pergi, kamu harus meneleponku dan memberitahuku. Qin Cucu berkata dengan suara rendah, aku ingin menelepon, tapi aku takut menunda pekerjaanmu. Petik 2. Ye Bufan benar-benar tidak melakukannya. Jadi saya bisa marah pada wanita-wanita ini dan berkata, oke, kali ini saja, itu tidak akan terjadi lain kali. Hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi di masa depan. Petik 2. Aku tahu, aku tidak akan melakukannya lagi. Wang Xuening dan yang lainnya akhirnya menghela nafas lega saat melihat Ye Bufan tidak lagi marah. Seorang Yimo memasang ekspresi galak, menatapnya dan berkata, masalah kita sudah selesai. Haruskah kamu menyelesaikan masalahmu? Ye Bufan tampak terkejut, apa yang bisa aku lakukan? Kamu berhubungan dengan wanita lain di luar dan menindas kami di istana pejabat. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Ye Bufan tercengang sejenak dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Kenapa? Kamu masih ingin menyangkalnya? Seorang Yimo meraih telinganya. Jangan kira aku tidak menyadari bahwa wanita berbaju putih itu sedang berhubungan denganmu. Kamu bahkan tidak akan percaya jika kamu mengatakannya, oke. Ceritakan padaku dengan cepat, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Babak 957, Masa Lalu Wanita Pedang. Ye Bufan tiba-tiba terlihat malu saat mendengar pertanyaan ini. Benar saja, ketika seorang wanita menghadapi masalah emosional, dia segera berubah menjadi Sherlock Holmes. Dia dan Leng Qingqiu tidak terlalu terlihat, tetapi mereka juga ketahuan. Melihat ekspresi malunya, gadis-gadis lain tertawa. Rudolf, Bardis dan yang lainnya ingin tertawa namun tidak berani tertawa, karena takut bos akan marah kepada mereka. Ada yang mengupil, ada yang melihat telapak tangan, dan ada yang tertidur, berpura-pura tidak melihat apa-apa. Mari kita bicarakan hal-hal penting dulu. Masalah Leng Qingqiu harus dijelaskan, tapi kesempatan ini tidak cocok. Dia berbalik dan berkata kepada Lady Dao, bagaimana Anda bisa datang ke Pulau Hong Kong? Apakah Anda memiliki dendam dengan Zheng Huayang? Setelah mendengar pertanyaannya, Lady Dao memiliki kilatan emosi yang rumit di matanya dan terdiam sesaat. Ye Bufan tentu saja tidak ingin memaksa siapapun untuk mempersulitnya. Jika tidak nyaman bagimu untuk mengatakannya, katakan saja. Jika kamu butuh bantuan, katakan saja padaku. Kita semua adalah satu keluarga. Tidak ada yang merepotkan. Lady Dao tiba-tiba mengangkat kepalanya, seolah-olah saat ini aku melepaskan banyak hal. Saya dari keluarga Zheng di Pulau Hong Kong, Zheng Huayang adalah saudara laki-laki saya, dan nama saya Zheng Huafei. Semua orang samar-samar menebaknya sebelumnya, tetapi ketika mereka mendengar Lady Dao mengatakannya sendiri, semua orang masih sedikit terkejut. Orang yang paling terkejut adalah Su Ruyue, yang bertanya dengan heran, apakah Anda Zheng Huafei, yang terkenal di dunia keuangan Tiongkok? Ini saya. Petik 2. Apakah kalian saling kenal? Ye Bufan bertanya dengan heran.
Su Ruyue menggelengkan kepalanya. Saya tidak mengenalnya, tapi saya pernah mendengar namanya. Dia adalah seorang jenius finansial di dunia keuangan dan dewa saham wanita yang terkenal di dunia. Dewa saham wanita, cukup terkejut. Dia tidak menyangka kalau dia pandai menggunakan pisau. Wanita itu sebenarnya mampu melakukan ini. Apa yang terjadi? Karena kamu berasal dari keluarga Zheng, bagaimana kamu bisa dijual ke Afrika? Zheng Huayang melakukan semua ini. Jejak kebencian yang mendalam muncul di mata Lady Dao saat dia mulai bercerita. Awalnya, saya adalah seorang wanita dari generasi ketiga keluarga Zheng. Ketika saya masih muda, saya tidak dianggap serius oleh orang lain. Sampai saya berumur 18 tahun, saya menggunakan 1 juta uang tahun baru untuk masuk ke pasar saham, yang berubah menjadi 1 miliar dalam 3 tahun. Begitu berita itu keluar, kakek saya menganggapnya serius dan mulai perlahan-lahan menyerahkan industri keuangan keluarga Zheng kepada saya. Saya memang sangat berbakat di bidang keuangan, dan saya tidak mengecewakan kakek saya. Saya segera membangun bisnis saya semakin besar dan menghasilkan lebih banyak uang. Saat itu, keluarga Zheng adalah salah satu dari 10 grup keuangan teratas di Hong Kong dan tidak memiliki banyak keuntungan. Setelah saya mengambil alih pengelolaan keluarga Zheng, kekayaan meningkat pesat. Hanya dalam 3 tahun, saya meninggalkan keluarga bangsawan lainnya dan akhirnya menjadi keluarga bangsawan nomor 1 di Pulau Hong Kong. Yang lain diam-diam tercengang ketika mendengar pencapaian Lady Dao. Kemampuan ini sangat berharga. Seorang Yimo bertanya, dalam hal ini, keluarga Zheng harus memperlakukan Anda sebagai bodhisattva yang hidup. Mengapa mereka harus menyerang Anda? Bukankah ini memotong uangnya? Lady Dao menggelengkan kepalanya, menunjukkan ekspresi kesepian di wajahnya. Saya tidak menyadarinya saat itu. Melihat ke belakang sekarang, betapapun bagusnya saya, di mata mereka saya hanyalah alat untuk menghasilkan uang dan tidak akan benar-benar dihargai. Terlebih lagi, itu adalah Zheng Huayang dan anggota lainnya dari keluarga Zheng yang menyerangku. Dia mungkin tidak mengetahui cerita di dalamnya. Bukankah dia saudara kandungmu? Zheng Huayang dan aku memiliki ayah yang sama, tetapi kami bukan ibu yang sama. Lagi, karena kebencian, ada beberapa alasan mengapa dia diam-diam menyerang saya. Pertama-tama, kinerja saya terlalu baik. Orang-orang sering bercanda dengan saya, mengatakan bahwa saya lebih cocok untuk posisi kepala keluarga, dan kakek saya harus menyerahkan posisi itu kepadaku. Saya tidak memperhatikan saat itu, tetapi dia pasti menganggapnya serius dan menganggap saya sebagai ancaman. Selain itu, meskipun Zheng Huayang juga memiliki beberapa bakat, dia tetaplah seorang playboy. Dia menghabiskan sepanjang hari tinggal dan minum di luar, dan mau tidak mau menghabiskan uang. Saat itu, saya memperlakukannya seperti saudara saya sendiri, dan dengan sepenuh hati saya ingin mendorongnya ke posisi kepala keluarga. Saya sering menasihatinya, dan pada saat yang sama, saya memiliki kendali keuangan yang sangat ketat terhadapnya. Saya mempunyai niat baik pada saat itu dan takut bersikap terlalu keren akan mempengaruhi suksesinya di masa depan sebagai kepala keluarga. Namun di matanya, semua ini adalah bentuk penindasan terselubung dari pihak saya. Dia ingin bersaing dengannya untuk mendapatkan warisan kepala keluarga, dan pada akhirnya dia memanfaatkan saya. Diam-diam dia meracuni anggurku, kemudian merusak penampilanku, memotong urat-urat tangan dan paha belakangku, dan dengan sangat kejam menjualku ke Afrika, berharap hidupku akan lebih buruk daripada kematian. Saya benar-benar putus asa saat itu, tapi untungnya saya bertemu bos saya. Pada titik ini, dia menutup matanya dengan lembut dan menitikkan 2 baris air mata panas. Seorang Yimo memarahi dengan marah, Zheng Huayang ini benar-benar babi dan anjing, dan dia sangat kejam terhadap saudara perempuannya sendiri. Bahkan Rudolf, yang terlibat dalam dunia gelap, sangat menghina. Jika saya bertemu orang seperti ini lain kali, saya harus memenggal kepalanya dan menggunakannya sebagai bola. Ye, Bufan menghela nafas dalam-dalam, sebenarnya, kamu tidak harus membawanya sendirian. Katakan padaku sebelumnya dan aku bisa membantumu membalas dendam. Tidak, aku harus membunuh binatang ini dengan tanganku sendiri. Petik 2.
Wanita pisau itu meledak dengan niat membunuh yang luar biasa, dan dia jelas sangat membenci Zheng Huayang. Lalu dia menarik napas dalam-dalam dan menahan amarahnya. Bos, aku tidak memberitahumu identitas asliku di awal karena aku tahu betapa kuatnya keluarga Zheng dulu. Saya khawatir Anda akan mendapat masalah yang tidak perlu karena saya, dan saya harap Anda bisa mengerti. Petik 2. Bagus. Petik 2. Ye Bufan secara alami memahami upaya sungguh-sungguh Nyonya Dao dan bertanya, kapan Anda kembali ke Pulau Hong Kong? Setengah bulan yang lalu, dengan bantuan ramuanmu, aku akhirnya berhasil menembus tahap awal permukaan bumi, jadi aku diam-diam kembali ke Pulau Hong Kong untuk mencari kesempatan membunuh Zheng Huayang. Petik 2. Selama kurun waktu ini, saya diam-diam mengikutinya. Tanpa diduga, saya ingin menyandera dia setelah apa yang terjadi hari ini. Sayangnya tingkat kultivasi saya masih terlalu rendah, dan saya bukan tandingan wanita berkulit putih. Zheng Huafei merasa sedikit bersalah ketika dia mengatakan ini, tetapi An Yimo dan wanita lainnya sangat berterima kasih padanya. Bagaimanapun, mereka membantunya dan memberi Ye Bufan waktu yang berharga. Wang Xuening berkata, Saudari Huafei, karena kamu sudah kembali saat kamu sampai di Pulau Hong Kong, kenapa kamu tidak mencari kakekmu? Zheng Huayang sangat patah hati, tidak bisakah dia menegakkan keadilan untukmu? Keadilan. Petik 2. Ada bekas sarkasme di mata Zheng Huafei. Kakek saya selalu lebih menyukai laki-laki daripada perempuan. Dalam hatinya, Zheng Huayang adalah calon kepala keluarga, dan saya hanyalah alat untuk membantu keluarga Zheng menghasilkan uang. Petik 2. Jika saya mendatanginya untuk menyampaikan masalah ini, hal yang paling bisa saya lakukan adalah menegur keras Zheng Huayang, tetapi hukumannya pasti tidak akan terlalu berat. Yang saya inginkan adalah Zheng Huayang mati, yang tidak dapat dilakukan oleh keluarga Zheng apapun yang terjadi. Ye Bufan bertanya, lalu apa yang ingin kamu lakukan selanjutnya? Petik 2. Zheng Huafei menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Saya belum memutuskan. Bagaimanapun, saya ingin Zheng Huayang mati. Petik 2. Saya bisa bantu Anda. Ye Bufan berkata, aku bisa memberimu 3 pilihan, dan langsung membunuh Zheng Huayang agar kamu bisa membalaskan dendamnya. Zheng Huafei berkata, bos, saya harus membunuhnya dengan tangan saya sendiri. Ye Bufan mengangguk dan melanjutkan, pilihan kedua adalah, saya akan membantu Anda menangkap Zheng Huayang, dan kemudian Anda dapat melakukannya sendiri. Pilihan ketiga adalah mengalahkan keluarga Zheng sepenuhnya dan membiarkannya mati dalam keputusasaan, lalu Anda dapat mengambil alih keluarga Zheng lagi. Petik 2. Bab 958, mengumpulkan dana. Jika saya bisa memilih, tentu saja saya akan memilih yang ketiga, tetapi tidak mungkin mengalahkan keluarga Zheng. Zheng Huafei berkata, jika Anda ingin mengalahkan keluarga Zheng, orang pertama yang harus Anda hadapi adalah laki-laki yang dikenal sebagai pesulap nomor 1 di Pulau Hong Kong. Bei Gongjing. Hubungan antara Bei Gongjing dan keluarga Zheng sangat diam-diam. Dia sangat diperlukan untuk kebangkitan keluarga Zheng. Dia dengan sumber daya budidaya dan kekayaan yang besar. Dapat dikatakan bahwa keduanya saling bergantung. Jika seseorang ingin menyentuh keluarga Zheng, Bei Gongjing akan menjadi orang pertama yang tidak setuju. Sangat pandai menyanjung orang lain. Dia bisa mengatakan bahwa dia adalah ayah baptisnya 3 tahun lalu. Dia adalah pendukung terbesar Zheng Huayang. Bei Gongjing telah mengasingkan diri baru-baru ini, dan sejauh yang saya tahu, dia mungkin akan keluar dari pengasingan dalam 3 hari. Kita hanya punya waktu 3 hari untuk menghadapi Zheng Huayang, dan tidak mungkin mengalahkan keluarga Zheng. Petik 2. Kamu hanya perlu membuat pilihan, dan aku akan menangani sisanya. Ye Bufan berkata dengan percaya diri. Meskipun dia pernah mendengar nama Bei Gongjing ketika dia datang ke Pulau Hong Kong, dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Sekarang Ye Tian telah maju ke tahap akhir Golden Course, bahkan jika lawannya adalah orang pertama dalam sihir, dia masih mampu bertarung. Ini, Zheng Huafei ragu-ragu dan berkata, bos, Anda benar-benar tidak bisa meremehkan Bei Gongjing. Dia memang sangat kuat. Dikatakan bahwa dia telah mencapai level ahli sihir. Anda hanya perlu mengikuti instruksi Anda sendiri.
Bertindak dengan hati Anda, dan saya akan melakukan sisanya. Melihat mata tenang Ye Bufan, Zheng Huafei akhirnya mengertakkan gigi. Kalau begitu saya memilih opsi ketiga, kehilangan segalanya di tangannya dan mati dalam keputusasaan. Dia adalah seorang wanita dengan dendam yang jelas. Ketika Zheng Huayang merusak penampilannya dan memotong tangan dan paha belakangnya, dia tidak ingin mati dalam keputusasaan. Sekarang kamu ingin balas dendam, kamu harus memaksakan semua ini pada pihak lain, agar kamu bisa melampiaskan amarah di hatimu. Baiklah, sekarang kita sudah menentukan tujuannya, mari kita mulai merencanakan tindakan kita. Ye Bufan menceritakan keluhan antara Suru Yue, keluarga Gao, dan keluarga Zheng, dan akhirnya berkata, hal pertama yang harus kita lakukan sekarang adalah untuk melawan perang finansial. Mengalahkan keluarga Zheng, tugas ini dipercayakan kepada Anda, bisakah Anda melakukannya? Dia awalnya ingin Suru Yue bertanggung jawab atas pertempuran finansial ini, dan Lu Bengxia untuk membantu. Sekarang dengan Zheng Huafei, di satu sisi, dia memiliki pemahaman yang sangat baik tentang situasi keluarga Zheng, dan di sisi lain, dia juga memiliki kemampuan di bidang ini. Jadi dia akan menjadi pelatih kepala dalam pertarungan finansial ini, dengan Suru Yue dan Lu Bengxia bekerja sama di sampingnya. Ini jelas merupakan kombinasi emas yang kuat. Selama saya memiliki cukup dana, saya sangat yakin bahwa saya dapat mengalahkan keluarga Zheng dalam pertarungan finansial. Ketika berbicara tentang pertarungan finansial, mata Zheng Huafei menunjukkan kepercayaan yang cukup. Namun kemudian dia menambahkan, yang paling saya khawatirkan adalah Bei Gongjing. Dia seperti dewa di seluruh pulau Hong Kong dan memiliki daya tarik yang kuat. Jika kita tidak dapat menyingkirkannya, bahkan jika kita mengalahkan keluarga Zheng di medan perang finansial, itu tidak akan memiliki efek nyata. Begitu Bei Gongjing membunuhnya dalam kemarahan, konsekuensinya akan lebih buruk lagi. Ye Bufan berkata dengan tenang, kamu tidak perlu khawatir tentang urusan Bei Gongjing, aku akan menanganinya itu. Anda hanya perlu menangani urusan keuangan. Cukup berjuang dengan baik. Dalam hal tenaga kerja, saya akan meminta Ru Yue dan Lu Bengxia untuk bekerja sama dengan Anda. Zheng Huafei berhenti menyebut Bei Gongjing dan berkata, total aset keluarga Zheng sekitar 300 miliar, Zheng Huayang datang dengan persiapan kali ini, dan seharusnya dapat memiliki likuiditas 100 miliar. Ini hanya dangkal. Jika dia menggunakan pengaruh keluarga Zheng di Pulau Hong Kong, dia dapat mengumpulkan 100 miliar lagi dalam waktu singkat. Jika Anda ingin mengalahkan keluarga Zheng di bidang keuangan, Anda memerlukan dana 100 miliar untuk memiliki harapan. Jika Anda ingin benar-benar yakin, Anda memerlukan dana setidaknya 200 miliar. Hal lainnya adalah kita hanya punya waktu 3 hari lagi, dan pertempuran harus diselesaikan dalam 3 hari. Begitu Bei Gongjing keluar dari kurungan, dengan daya tariknya yang menakutkan di Pulau Hong Kong, jumlah dana yang dapat ia kumpulkan benar-benar di luar imajinasi kita. Petik 2. Seperti kata pepatah, wanita yang baik tidak bisa makan tanpa nasi. Meskipun Zheng Huafei sangat berbakat di bidang keuangan, kita membutuhkan tentara untuk berperang. Prajurit dalam perang keuangan adalah dana. Tanpa uang, semuanya ada di dalam sia-sia. Kalau begitu mari kita buat statistik sekarang dan lihat berapa banyak uang yang bisa dikumpulkan dalam beberapa hari. Baru ini, Ye Bufan masih belum yakin berapa banyak uang yang dimilikinya. Dia memandang An Yimo dan bertanya, berapa banyak uang yang dapat dikumpulkan oleh Longteng Pharmaceutical dalam 3 hari. Kalau soal bisnis, An Yimo juga menjadi serius. Utopia dan Longteng Pharmaceuticals bisa menarik dana 10 miliar dalam waktu 3 hari. Petik 2. Ada banyak sekali. Meskipun 10 miliar tidak seberapa dibandingkan dengan 200 miliar, ini baru beberapa bulan sejak saya mulai di sini. Ini sudah merupakan pencapaian yang sangat langka, yang bahkan mengejutkan Ye Bufan. Qin Cucu berkata, Qin Group telah menginvestasikan semua dananya di Brothers Investment Company. Saat ini sedang dalam tahap investasi, dan arus kas kembali tidak banyak. Ye Bufan melambaikan tangannya, tidak masalah, kami akan memikirkan cara lain. Wang Suening berkata, keluarga Wang kami sekarang telah menyatukan Jiangbei.
Saya bertanya kepada ayah saya apakah saya dapat memberikan dana 10 miliar dalam waktu 3 hari. Dengan kekuatan Ye Bufan, Wang Xuan telah mengambil alih 3 keluarga besar lainnya di Jiangbei dalam satu gerakan. Sekarang satu keluarga adalah satu-satunya yang memiliki dana lebih kuat dari sebelumnya, dia tentu saja mendukung penuhnya. Su Ruyue berkata, keluarga Su bisa saja menghabiskan 500 yuan. Sayangnya perusahaan Xiangtai sedang dalam masalah dan sangat lemah. Petik 2. Ini sudah cukup bagus. Aku akan memikirkan sisanya. Ye. Bufan mengangguk, lalu mengeluarkan ponselnya dan mulai menelepon untuk mengumpulkan dana. Tak lama kemudian, Changsun Dongju memberikan hasilnya. Keluarga Changsun menyumbang 50 miliar, dan grup Hongmeng menginvestasikan 50 miliar, dan rekening dapat diterima dalam waktu 3 hari. Dukungan penuh dari ibu memang diharapkan oleh Ye Bufan, namun dukungan dari keluarga Dongfang terbilang di luar dugaannya. Setelah menerima panggilan tersebut, Dongfang Jianye tak segan-segan memberikan dana sebesar 50 miliar dan bergaransi 24 hari jam. Setelah perhitungan, dana 200 miliar telah terkumpul hanya dalam 10 menit. Dia memandang Zheng Huafei, sekarang kita memiliki dana 200 miliar, dan dana itu akan tiba satu demi satu. Anda mulai bersiap. Bar. Su Ruyue sedikit mengernyit, Xiao Fan. Pusat perbelanjaan itu seperti medan perang. Zheng Huayang secara alami tahu bahwa saudari Huafei mengetahui latar belakang keluarga Zheng. Mungkin dia akan membuat persiapan lain. Petik 2. Saya pikir dana 200 miliar masih belum merupakan jaminan minimum. Seperti kata pepatah, kita harus bersiap menghadapi keadaan darurat. Ye. Bufan mengangguk. Apa yang dikatakan Su Ruyue memang sangat masuk akal. Dia harus siap sepenuhnya untuk segalanya. Tapi dia sudah menggunakan semua kontak yang dia gunakan, dan tidak mudah lagi untuk menggalang dana. Saat ini, sudah Rudolf yang diam berkata, "Bos, jika Anda ingin menggunakan uang, saya punya cara di sini." Ye Bufan menoleh ke arahnya, "Apa yang bisa kita lakukan? Beritahu saya." Rudolf berkata, "Faktanya, dunia gelap barat mengendalikan sejumlah besar dana. Meskipun uang itu tidak sepenuhnya milik Deat Bos, dia dapat menyebutnya." Petik 2. Bab 959, Dana Lisi. Berapa banyak yang bisa dimilikinya? Ye Bufan agak terkejut dengan usulan Rudolf. Dia tahu bahwa orang-orang berkuasa gelap ini memiliki sejumlah tabungan, tetapi jumlahnya paling banyak hanya beberapa miliar. Bagi masyarakat awam, itu adalah kekayaan yang sangat besar. Namun untuk perang finansial berskala besar, jumlah uang tersebut tidak akan berperan besar sama sekali. Bos, bukan itu yang Anda pikirkan. Rudolf melihat pemikirannya dan menjelaskan, latihan membutuhkan sumber daya, dan jika Anda ingin mendapatkan sumber daya, Anda memerlukan dana. Hal yang sama berlaku bagi kami para pejuang kegelapan. Tetapi semua orang sibuk berlatih, di sana tidak ada waktu untuk menghasilkan uang. Beberapa tahun yang lalu, untuk menyelesaikan masalah keuangan, seseorang di dunia gelap mengusulkan untuk mendirikan perusahaan dana untuk menghasilkan uang bagi semua. Orang bos kematian, semua orang menggunakan tabungan mereka untuk mendirikan perusahaan dana milik dunia gelap. Oh, bagaimana kabarnya sekarang? Seberapa besar? Ye Bufan bertanya dengan penuh minat. Bos, saya tidak tahu apakah Anda pernah mendengar tentang Lisi Fan. Itu milik dunia gelap barat kita. Setelah dia mengatakan ini, Su Ruyue, An Yimo, dan yang lainnya terkejut. Belum lagi para CEO seperti mereka yang berkecimpung di dunia keuangan, bahkan orang awam pun pasti pernah mendengar nama Lisi Fan. Beberapa tahun yang lalu, dana ini telah menimbulkan masalah dan kekacauan keuangan di Asia, dan mereka mengetahui hampir segalanya. Namun tidak ada yang menyangka bahwa di balik dana ini sebenarnya ada dunia gelap barat. Ye Bufan juga sedikit terkejut, dia tahu tentang dana Lisi, tapi dia tidak menyangka dana itu akan berada di tangan Dewa Kematian. Dewa Kematian memiliki kontrak tuan pelayan dengannya, yang secara terselubung berarti dia dapat mengendalikan dana Satoko. Namun, ia hanya mendengar nama dana tersebut dan tidak mengetahui banyak tentang keadaan sebenarnya. Ia bertanya, seberapa besar skala dana Lisi?
Berapa banyak likuiditas yang dapat digunakan dalam 3 hari? Saya juga tidak tahu tentang ini. Saya tahu betul, saya harus menanyakan detailnya kepada bos Dewa Kematian. Ye Bufan mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor Dewa Kematian Howard. Tuanku, apa instruksi Anda? Suara gembira Howard terdengar dari sisi lain telepon. Saya ingin bertanya kepada Anda, berapa banyak likuiditas yang dapat ditarik oleh dana Lizzie dalam 3 hari? Saya dapat menggunakannya di sini. Guru, izinkan saya bertanya dan saya akan segera menghubungi Anda kembali. Sebagai pembangkit tenaga listrik gelap, Howard adalah tentu saja tidak bertanggung jawab atas rincian spesifik dana tersebut, tetapi dia juga sangat cepat, dan dia menelepon kembali dalam waktu kurang dari 1 menit. Tuan, kami dapat memberi Anda dana 100 miliar dalam waktu 24 jam, dan kami dapat mengumpulkan 100 miliar lagi dalam 3 hari, mengumpulkan 200 miliar likuiditas. Apakah menurut Anda itu cukup? Tidak cukup. Saya akan membiarkan mereka menemukan cara. Cukup. Oke, saya akan minta seseorang mengirimkan nomor rekeningnya nanti. Petik 2. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia menutup telepon. Dalam waktu kurang dari setengah jam, dia mengumpulkan dana 400 miliar. Kemampuan mengumpulkan dana yang mengerikan ini mungkin akan mengejutkan seluruh dunia. Dengan jaminan uang sebanyak itu, dan 3 jenius finansial Suruyue, Zheng Huafei, dan Lu Bengxia, memenangkan perang finansial ini adalah hal yang pasti. Hal berikutnya yang harus dilakukan adalah mendapatkan manfaat maksimal dengan biaya minimum. Masalah penting telah diputuskan, dan sisanya diserahkan kepada Zheng Huafei untuk bersiap. Rudolf dan yang lainnya juga meninggalkan ruangan, dan Ye Bufan kembali ke kamar tidurnya bersama keempat wanita. Begitu dia memasuki pintu, An Yimo memaksa Ye Bufan ke sudut dan menatapnya dengan penuh semangat. Katakan padaku, apa yang terjadi dengan wanita berbaju putih itu? Kapan kamu berhubungan dengannya? Biarkan aku menjelaskannya perlahan. Ye Bufan tidak bermaksud menyembunyikan cerita pertemuannya dengan Leng Qingqiu di bidang es Arktik. Diceritakan sekali. Akhirnya, dia berkata, itulah yang terjadi. Saya tidak menyangka akan bertemu dengannya lagi di sini. Kalian, apakah kamu menyelamatkan Bima Sakti di kehidupan terakhirmu? Mengapa semua wanita cantik mendatangimu? Kata seorang Yimo sambil mengulurkan tangan dan mencubit daging lembut di pinggangnya dengan keras. Wang Suening berkata, mengapa dia bersama pria jahat itu, Zheng Huayang? Saya juga tidak tahu. Ekspresi khawatir muncul di wajah Ye Bufan, meskipun dia memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, dia memiliki pikiran yang sederhana. Aku takut padanya. Kamu akan menderita jika kamu tinggal bersama Zheng Huayang untuk waktu yang lama. Seorang Yimo memelototinya, dan kemudian berkata, jika kamu takut, temui saja dia dan tanyakan padanya tentang hal itu. Aku akan pergi sekarang. Ye Bufan sangat khawatir. Leng Qingqiu, setelah selesai berbicara, meninggalkan hotel dan bergegas menuju rumah keluarga Zheng. Seorang Yimo cemberut, begitu aku menyuruhmu pergi, kamu bisa berlari lebih cepat dari kelinci. Wang Suening tertawa dan berkata, baiklah, Saudari An, jangan cemburu, mari kita lihat bagaimana hasil video yang diunggah. Petik 2. Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan lupa. Seorang Yimo segera mengeluarkan ponselnya, dan mereka berempat berkumpul untuk menonton. Ya Tuhan, video Zheng Huazong telah menjadi berita utama, dan yang kedua adalah video susuan. 1 juta klik, ini adalah ledakan. Tampaknya keluarga Zheng memang sangat berpengaruh di Pulau Hong Kong. Zheng Huazong secara terbuka mengakui telah menipu Zheng Huayang. Ini dianggap sebagai skandal keluarga, dan telah menyebar ke seluruh dunia. Sekarang mari kita lihat kemana arah wajah keluarga Zheng. Beberapa gadis terus memeriksa ponsel mereka, dari waktu ke waktu. Memang benar, video Zheng Huazong dan Susuan memiliki pengaruh yang kuat, dan dengan promosi tim An Yimoan, video tersebut segera menjadi berita utama di situs-situs besar. Tiba-tiba, kabar bahwa Zheng Huayang dikhianati oleh adik laki-lakinya menyebar ke seluruh Pulau Hong Kong. Di Villa Zheng, ruang kerja Zheng Sun, lelaki tua itu dengan marah melemparkan teko tanah liat ungu di tangannya ke tanah.
Brengsek, keluargaku tidak beruntung. Mengapa binatang seperti itu muncul? Di seberangnya berdiri Zheng Huayang, wajahnya terlihat sangat jelek saat ini. Di masa lalu, Zheng Huazong tidak melakukan pekerjaannya, makan, minum, bersenang-senang, dan menggoda wanita. Setidaknya dia tidak akan mengancam posisi keluarganya seperti yang dilakukan Zheng Huafei, tapi dia tidak menyangka anak ini akan benar-benar selingkuh. Yang paling menjijikkan adalah video tersebut direkam dan diposting secara online, sehingga seluruh dunia mengetahuinya. Zheng Sun sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, menunjuk ke hidung Zheng Huayang dan berteriak, "Sekarang kamu bertanggung jawab atas keluarga, tetapi kamu telah menyebabkan skandal besar. Keluarga Zheng kami telah kehilangan muka. Bagaimana menurut Anda yang harus kita lakukan?" Zheng Huayang berkata, "Kakek, ini pasti ulah anak laki-laki bernama Ye. Kalau tidak, tidak akan ada skandal sebesar ini. Saya tidak ingin mendengar ini, jadi saya bertanya kamu apa yang harus dilakukan. Bagaimana kita bisa menyelamatkan wajah keluarga Zheng kita? Kakek, hanya itu yang bisa kita lakukan sekarang." Ekspresi sinis melintas di wajah Zheng Huayang. Satu-satunya hal yang dapat melemahkan dampaknya sekarang adalah membuat orang mengira anak kedua berbicara omong kosong. Zhang dinyatakan sakit jiwa dan dikirim ke rumah sakit jiwa. Dia tidak akan pernah dibebaskan lagi dalam hidup ini. Tentu saja, orang yang sakit jiwa tidak bisa dipercaya. Hal ini akan meminimalkan dampaknya pada anak kedua, keluarga Zheng kami. Setelah mendengar kata-katanya, Zheng Sun terdiam. Bagaimanapun, Zheng Huazong juga cucunya sendiri. Jika dia dikirim ke rumah sakit jiwa, seluruh hidupnya akan hancur. Setelah ragu-ragu sejenak, dia akhirnya menghela nafas. Zheng Huazong berkata begitu banyak di internet sehingga meskipun dia tidak dikirim ke rumah sakit jiwa, dia akan dibawa pergi oleh orang-orang dari kantor polisi. Pada saat itu, keluarga Zheng hanya akan semakin malu. Setelah menimbangnya, Zheng Sun akhirnya melambaikan tangannya dan berkata, "Oke, silakan lakukan itu." Babak 960, Tuan Muda Zheng yang diperkosa. "Ya, kakek, mohon istirahat yang baik," kata Zheng Huayang dan keluar kamar, ekspresinya langsung menjadi sangat suram. Setelah meninggalkan pintu, dia datang ke ruangan lain di sebelahnya, tempat Zheng Huazong menunggu dengan ketakutan. Melihat Zheng Huayang memasuki pintu, dia langsung menyapanya. "Saudaraku, tolong dengarkan penjelasanku. Sebenarnya tidak seperti itu. Aku direncanakan oleh wanita-wanita itu. Jelaskan pada adikmu." Hal favorit Zheng Huayang di hari kerja adalah berhubungan dengan wanita yang sudah menikah dan suka menipu orang lain, putra. "Aku tidak pernah menyangka suatu saat nanti aku akan ditipu oleh orang lain, yang tetaplah saudaraku sendiri." Dia mengangkat kakinya dan menendang perut Zheng Huazong, membuatnya terbang menjauh, lalu menginjaknya lagi. "Kamu bajingan, jika terlalu banyak orang yang tidak mengetahuinya sekarang, aku akan membunuhmu." Zheng Huayang memang memiliki niat membunuh, tetapi dampaknya terlalu besar sekarang. Jika Zheng Huazong mati mendadak saat ini, itu akan membawa konsekuensi bagi keluarga Zheng. Jika berdampak lebih besar, itu juga akan sangat merugikannya. "Kemarilah, bawa dia ke rumah sakit jiwa. Tidak ada yang boleh mengeluarkannya tanpa perintahku." Zheng Huayang memberi perintah, dan beberapa pengawal segera bergegas dan menyeret Zheng Huazong keluar. "Saudaraku, kamu tidak bisa melakukan ini. Aku saudara kandungmu. Tolong jangan kirim aku ke rumah sakit jiwa." Zheng Huazong terus memohon, tetapi pada akhirnya yang dia dapatkan hanyalah rasa jijik Zheng Huayang. Dia telah memutuskan untuk membunuh Zheng Huazong ketika masalah ini sudah tenang. Mengambil napas dalam-dalam dan menekan amarah di hatinya, dia menoleh ke kepala pelayan yang berdiri di sampingnya dan berkata, "Segera gunakan semua koneksi keluarga Zheng. Berapapun biayanya, Anda harus menghapus video ini untuk saya." "Tuan, masalahnya terlalu besar sekarang. Saya khawatir kita tidak dapat menghapus semuanya bahkan jika kita mencoba yang terbaik." Pengurus rumah tangga tampak malu, masalahnya memang di luar kemampuan keluarga Zheng. "Jika Anda tidak bisa menghapusnya, belanjakan saja uang untuk menyewa troll, dan mereka semua akan mengatakan bahwa anak kedua sakit jiwa, dan semuanya palsu."
Saya mengerti. Tuan muda, sialan, itu pasti para wanita dan anak laki-laki bernama Ye. Karena kamu tidak akan membiarkanku bersenang-senang, aku tidak akan pernah membiarkanmu bersenang-senang. Berjalan menuju gedung di sebelah villa. Berjalan ke gedung 2 lantai. Tempat ini dulunya adalah kamar kerja wanita tertua Zheng Huafei. Tempat itu kosong sejak Zheng Huafei menghilang. Di dalam kamar, Leng Qingqiu berdiri sendirian di depan jendela, menatap kosong ke arah malam di luar jendela. Dia sebenarnya punya seorang wanita, dia sebenarnya punya seorang wanita. Petik 2. Dari waktu ke waktu, hanya ada satu pikiran di benaknya, dan adegan An Yimo mencium Ye Bufan muncul dari waktu ke waktu. Aku sudah berkali-kali mencoba menghilangkan pikiran ini dari pikiranku, tapi sayangnya, semakin keras aku mencoba, semakin tidak mampu aku melakukannya. Seolah-olah di bawah pengaruh mantra, pria itu dengan kuat memenuhi hatinya. Tuan, apa yang harus saya lakukan? Anda orang tua, tolong segera bangun dan ajari saya apa yang harus saya lakukan. Leng Qingqiu bergumam pada dirinya sendiri, hatinya benar-benar kacau, dan dia menyadari pada saat ini pria itu sangat penting saya. Saat ini, pintu terbuka dan Zheng Huayang masuk dari luar. Nona Leng, apakah kamu belum istirahat? Apakah kamu baik-baik saja? Ekspresi Leng Qingqiu kembali menjadi dingin dan dia kembali menatapnya dan bertanya. Zheng Huayang terkekeh, ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Nona Leng. Katakan padaku, ada apa? Zheng Huayang bertanya, Nona Leng, apakah Anda kenal anak laki-laki bernama Ye itu? Leng Qingqiu ragu-ragu sejenak, dan adegan ciuman An Yimo dan Ye Bufan kembali terlintas di benaknya. Saya tidak tahu. Dia memberikan jawaban yang sepenuhnya berlawanan. Tidak apa-apa jika kita tidak mengenal satu sama lain. Saya masih mengkhawatirkan hubungan Anda. Zheng Huayang berkata, baiklah, Nona Leng, anak itu telah membawa banyak masalah pada keluarga Zheng kami. Saya akan menawarkan Anda 10 juta, dan kamu bisa membunuhnya untukku. Dia. Tidak. Begitu dia mengatakan ini, Leng Qingqiu memberikan jawaban hampir secara refleks. Dalam hatinya, hal semacam ini tidak dapat diterima. Kenapa? Menurutmu harganya murah. Lalu aku akan menambahkan 10 juta lagi padamu, dan kamu akan diminta untuk mengambil tindakan sebesar 20 juta. Dengan uang ini, cukup untuk mengobati tuanmu, selama kamu bantu aku membunuh anak itu. Zheng Huayang berkata sambil tersenyum. Melihat Leng Qingqiu dalam-dalam, dia menaikkan taruhannya lagi. Tidak, ini bukan tentang uang. Aku telah melakukan terlalu banyak hal tidak bermoral untukmu, dan aku tidak bisa melakukannya lagi kali ini. Leng Qingqiu menolak tanpa ragu-ragu. Ekspresi Zheng Huayang langsung berubah, dasar jalang. Aku sudah lama melihat kamu dan anak laki-laki itu saling menggoda, dan mereka memang bersama. Petik 2. Apa katamu? Apakah kamu yakin aku akan membunuhmu sekarang? Berkata dengan marah. Bunuh aku, kamu harus memiliki kemampuan itu. Zheng Huayang tertawa jahat, aku sudah lama mewaspadai tindakanmu, dan aku hanya meminta seseorang untuk menambahkan bahan ke dalam makan malam. Bagaimana, Ruan Jinsan rasanya enak, kan? Ini disiapkan khusus untuk kalian para master, tapi itu menghabiskan banyak uang. Ekspresi Leng Qingqiu tiba-tiba berubah, dan dia dengan cepat mengedarkan ki-nya, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada suara di dantiannya, dan dia tidak mengumpulkan ki apapun. Sekarang dia benar-benar panik. Dia selalu sangat berhati-hati dalam keluarga Zheng. Hanya saja pikiranku terganggu hari ini, dan adegan ciuman An Yimo dan Ye Bufan terus terulang di benakku saat makan. Belum lagi Ruan Jinsan, dia bahkan tidak mencicipi makanannya, jadi dia ditipu oleh pihak lain tanpa menyadarinya. Brengsek, tercela, berikan aku penawarnya secepatnya, atau aku akan membunuhmu. Kamu benar-benar berhati besar dan tidak punya otak, dan kamu berani mengancamku saat ini. Melihat Leng Qingqiu memohon penawarnya, Zheng Huayang merasa bahkan lebih lega, dan yakin bahwa pihak lain telah sepenuhnya kehilangan kultivasinya. Sejujurnya, untuk wanita terkemuka seperti Anda, sejak Anda memasuki keluarga Zheng saya ingin membawa Anda ke tempat tidur.
Saya hanya berpikir bahwa tingkat kultivasi Anda yang tinggi ada gunanya, jadi saya tidak pernah mengambil tindakan. Tapi, aku tidak menyangka kalau kamu, perempuan jalang, sebenarnya aku tidak ingin ditusuk dari belakang olehmu karena berhubungan dengan anak itu. Jadi aku akan menjatuhkanmu hari ini, dan kamu bisa bermain denganku, di tempat tidur mulai sekarang. Petik 2. Perlahan-lahan, Zheng Huayang tertawa, wanita bodoh, izinkan saya memberitahu Anda kabar baik. Saya juga mencampurkan air lalat Spanyol ke dalam bubuk ruanjin. Diperkirakan waktunya hampir habis sekarang. Jika saya tidak mengambil inisiatif untuk melakukannya nanti, kamu akan memintaku untuk ikut bersamamu. Kamu hanya bercanda. Kamu, bajingan. Leng Qingqiu telah berlatih di pegunungan bersama gurunya dan hanya memiliki sedikit kontak dengan dunia luar, bahkan aku tidak tahu banyak kata-kata makian. Dia hanya mengulangi 2 kalimat ini. Saat ini, dia sudah bisa merasakan perubahan pada tubuhnya. Api berangsur-angsur muncul di perut bagian bawah, lalu menyulut seluruh tubuhnya, membuat seluruh tubuhnya menjadi semakin panas. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu merasakannya? Ayo, aku akan membiarkanmu merasakan apa artinya ingin mati. Pada titik ini, ekspresi keganasan melintas di wajah Zheng Huayang. Sebelum aku merawat anak itu, bernama Ye, aku akan mendapatkan ketertarikan darimu terlebih dahulu dan memberinya suami yang istrinya tidak setia.